Buat Hylos ya, apalagi dengan Revitalize yang di bawah, ini bakal tebel banget ya. Yeah. Pertama buat the lane. Yang kedua dia bisa untuk menyerap source damage dari hero-hero seperti Assassin. Betul. Karena statusnya untuk dari Hylos itu sendiri adalah hero dengan armor yang paling lemah, tapi dengan deretan HP yang paling panjang untuk di awal ya, men. Iya, karena kan dari mananya dia bakal di-convert ya buat jadi full HP. Dari total penambahan mana dari item. Dan ketemu dengan Edit juga, jadi jelasnya Flaptizi akan main lebih safe aja di bawah ya. Gak bisa terlalu mendekat juga. Lihat, dari emblem setnya full tank gitu. Emblem tank, Tenacity, Vitality, pakai Brave Smite. Ya. Tebal ya, tebal banget tuh, tebal. Bawahnya kolam. Bawahnya kolam. Nah, Kolam. sekarang Flaptizi mulai lagi mencoba untuk bisa menghancurkan dan juga mendekati ke arah Kram. Dan sekarang Kramnya ketempelan gak mau dideketin. Yeah. Masih ada satu wave minion yang lebih berharga. Sayang ya kalau sampai EXP-nya hilang. Tapi kita bisa melihat potensi dari Hylos juga. Sekali kita kalah team fight, misalnya kita miscalculate dan dia nggak tumbang, kita bakal ditempel terus-terusan. Dan untuk kabur dari sana tanpa source escape seperti misalnya skill dash atau flicker atau mungkin dengan sprint, itu bakal berat banget. Ya. Dan Glorious Pathway ini slownya juga berasa banget. Mau berlawanan arah, mau sama arah, sekarang kan udah slownya sama. Jadi sangat-sangat pelan sekali. Masalahnya dari Law and Order-nya, dari Ring of Punishment-nya kan kayak Ring of Punishment-nya sih, Om. Ring of Punishment-nya ini loh, kita mau kemana, kena efek slow tapi darah disedot juga, mau pergi nggak boleh. Dan juga stun-nya dia kan ya, yang sakit juga kan sekarang. Buset. Law and Order-nya dia nambahin movement speed, bisa tiba-tiba nge-stun kita. Jadi banyak memang crowd control juga yang sudah bisa diberikan oleh Hylos. Dan akhirnya ya, kita setelah menunggu beberapa tahun akhirnya ada Hylos. Yap, terbantinglah sudah tapi ternyata Turtle berhasil diamankan oleh Sekis begitu baik tadi. Diam-diam merayap dapat, Om. Ya, nice tadi buat Sekis. Tapi lihat bagaimana mungkin serangan dari Falcon Savvy Brand. Meskipun mereka harus kehilangan Turtle yang pertama. Setup mereka juga terlihat cukup rapi tadi. Ada 4 pemain yang di sana dan juga bahkan mereka lah yang start terlebih dahulu ya. Karena mereka memang menggunakan Alpha. Jadi menurutku ya Falcon Savvy Brand kalaupun mereka harus kehilangan tadi turtle yang pertama mungkin itu adalah kagetan buat mereka yang tidak boleh diulangi nanti di turtle yang kedua. Ini Ogwen niat banget ya, datang cuma untuk mengeluarkan satu barrier aja. Karena kalau lagi jodoh itu muter jauh tuh purple buff-nya. Iya, kalau nggak kecolong di last minute ya. Iya, yang terakhir. Itu kalau udah kecolong udah kayak. Di last hitnya itu. Kayak hampir tamat gak sih langsung itu kecolong tuh. Oke, sementara Ogwen sendirian masih cukup pede untuk bisa mencari informasi dan juga terlihat ada KLTC dan juga PO. Mereka bertiga akan bergerak ke arah mana di mana Little Wanderer sekarang pun sudah terlihat. Ya, di bagian bottom lane-nya bakal dijaga habis-habisan ya. Sepertinya akan memberikan pressure untuk Kram. Dan lagi-lagi nih, untuk buff demi buff yang diambil Sekis gak bakal terlalu aman. Ini Flaptizi juga udah ngebayang-bayangin masalahnya. Sekali Flaptizi nanti langsung ngebentang jalan tol Jagorawinya. Oh udah, akan terjadi pertempuran harusnya di situ. Iya, tapi kita masih belum melihat hal tersebut sih sekarang ya. Karena memang sama-sama dengan tempo permainan yang cukup pelan menurutku ya. Dan masih cukup berhati-hati untuk Falcon Savvy Brand. Diversion ke atas, oke. Efek kejut aja, Sekis tipis-tipis aja nggak? Ya, tapi lumayan berasa ya tadi ya. Iya. Sekali Tonros, Super Marco, Windtalker, KLTZ, War X. Topnya masih aman buat 2 marksman-nya. Bahkan lebih unggul Innocent seharusnya dari perolehan EXP-nya. Tapi ini kalau bisa dibilang Heps, hanya saja di tempat yang berbeda. Sekis masih berhasil selamat, berbeda cerita dengan Kram yang mencoba untuk memancing kerumunan pergi ke arah dirinya. Sementara sekarang Kram mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dan Kram sedikit lagi yang tersisa. Akankah bisa selamat dari tersebut dan di mana sekarang Kramnya masih berhasil kabur tapi tidak untuk waktu yang lama karena dengan Glorious Pathway yang sudah dikeluarkan. Pasrah. Ketempelan. Pasrah ya bahkan ya. Dikasih Glorious Pathway gak bisa kemana-mana lagi. Terlalu banyak efek slow yang bisa diberikan dari Hylos tadi. Yang membuat akhirnya Kram tumbang juga. Meskipun kita tahu Kram ini adalah hero yang cukup tebal tadi. Iya. Dia punya pasti defense item. Tapi setidaknya ada beberapa source skill tadi yang udah keluar di bagian bawah ya. Dan juga sekarang di area dari turtle-nya. Sekis akankah berani untuk bisa maju ke bagian depan. Dengan adanya Ogwen tadi masih mencari informasi. Dan Ogwen malah menutup jalan dari Flaptizi. Oke, gak bisa langsung menabrak tadi buat Ogwen. Flaptizi sudah melakukan recall. Tapi itu tadi nice team fight buat Falcon Savvy Brand. Mereka mengirimkan Flaptizi juga ya untuk membantu pengambilan dari turtle yang kedua. Karena sadar bahwa dengan tumbangnya Kram ya mereka gak punya EXP lagi untuk bisa melakukan backup crowd control. Pada akhirnya Falcon Savvy Brand mereka mendapatkan turtle yang kedua juga sekaligus nih.
Bukan hanya turtle yang kedua, tapi dengan map control yang sangat bagus sekali. Yap, tapi setidaknya pun itu memberikan Sekis waktu untuk bisa melumat lagi ke arah beberapa wave yang ada. Dimana sekarang Super Marco juga udah join lagi ke tengah, bergabung dengan rekan-rekannya. Ada satu wave minion yang bisa langsung dia ambil pula. Tapi Kram terjebak sendirian, ditabrak. Wild Charge sudah dikeluarkan dan Kram kehilangan SP dengan sangat derasnya. Minuan Fury, KLTZ menjadi satu orang yang harus langsung ditukar di area tersebut. Dan sekarang FlapTZ sudah mulai bergabung pula dengan Glorious Pathway tadi yang sudah dibentangkan. Oke, terlalu dekat tadi dengan mid turretnya. Sehingga memang harus tumbang tadi untuk KLTZ. Waduh, Innocent. Oke, Innocent. Ada konsil yang sudah dikeluarkan pula, tapi Pio, akankah ini malah menjadi satu hal yang sangat menyakitkan untuk dirinya? Satu terakhirnya dan Pio. Oke. Terselamatkan dengan adanya tambahan shield tadi ya, setelah mengenai satu buah dispersion juga. Dan Innocent bahkan keluar dari sana. Gak tumbang sama sekali dan membuang spell flicker yang dipergunakan oleh View. Yap, dan di bawah Sekis 1v1 bersama dengan FlapTZ. Masih cukup aman, pergi lagi ke tempat yang berbeda. Tapi Auguen dan juga Super Marco, mereka berdua akan mendapat gangguan hampir aja. Yap. Wah itu Sekis sendirian bener-bener Sekis dengan satu puncher yang dia milikin. Sekis masih dikejar oleh beberapa player yang ada di belakangnya. Bahkan tuh kali ini sepertinya Luya akan bergabung pula. Masih ada lagi satu Tonros yang udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Sekis ditabrak Wild Charge. Sekis, Tonros, what? Masih bertahan punchernya nih, kita lihat nih. Punchernya akan bertahan? Tidak lagi. Oke. Miscalculate tadi kan agak ke bawah sedikit ya. Tapi lihat bagaimana Turtle akhirnya terbuka karena semua pemain dari Falcons Epic Brain fokus untuk menumbangkan Sekis tadi. 4 loh tadi, sampai 4. Sekis nge-buying time selama itu. Tapi itu lama banget sih memang buat buying time-nya dia. Dan Turtle yang kedua akhirnya untuk Yudo Red Giants juga. Goldnya nggak terlalu jauh sih. Tapi dari tim 4 yang terjadi, Falcons Epic Brain mereka selalu bisa engage di tempat yang mereka cukup unggul juga. Dimana mereka bisa menang jumlah. Dari build itemnya, Alpha War X ke Queen Swing, mungkin dari Lancelot ke Thunderbelt sebentar lagi. Ya, plus sekarang Sekis juga masih ketinggalan level walaupun masih satu ketinggalan dan gagal untuk bisa mendapatkan ke arah orange buff-nya. Iya. Udah selesai buat Queen Swing-nya juga. Diversion. Wah, di tempat yang lain, Innocent sendirian. Ada zaman Force yang sempat untuk langsung dia keluarkan. Dan benar saja sekarang waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan. Di mana sekarang Yudo Giant satu persatu mulai mendekat maju. Ada Auguen yang tertinggal. Flicker dikeluarkan. FlapTZ ada di bagian belakang. Minuan Fury. Salto lah sudah. Dengan pergerakan dimiliki oleh beberapa pemain dari Yudo. Mereka masih ingin lebih. Yumsnya masih ingin maju. PU-nya berhasil dihancurkan. Dan sekarang Sekis hadir. Phantom Execution. Auguen-nya satu yang terakhir. Tapi Auguen masih berhasil bertahan dengan Retribution tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi masih ada beberapa rekannya yang mencoba untuk menyelamatkan diri. Tidak ada lagi yang tumbang. Walaupun 3 player bonyok atas sampai bawah. Wow, iya. 4 tapi hanya hilang 1 ya. View yang tumbang tadi. Namun itu pertahanan yang bagus dari Falcons Epic Brain. Dengan low HP tadi, Auguen ternyata masih sempat untuk survive. Memaksimalkan pasif dari Kurok tadi. Dan nempel ke dinding, ada efek regen yang bisa didapatkan dengan dia juga. Sementara dengan source skill yang sudah selesai, habis untuk Yudo Red Giants. Bisa jadi tim fight-nya bakal terpisahkan terlebih dahulu. Karena kita sudah melihat ada yang split ya, ada yang sudah mulai turun ke bawah juga. Innocent menuju ke bagian bottom lane. Dan Sekis tadi menggunakan Thunderbelt. Jadi bakal berusaha untuk mengumpulkan hybrid defense yang bisa didapatkan dari efek Thunderbelt itu sendiri. Lord yang pertama akan spawn juga sebentar lagi. Dimana untuk tim fight-nya, kita belum melihat Falcons Epic Brain, mereka mainnya kumpul 5. Karena KLTC sudah dari tadi juga, ketika ada team fight yang terjadi di bagian topnya, dia masih melakukan farmingan untuk di area yang berbeda. Yap, itu tadi 3 player ya ampun itu udah 1 bar, 2 bar SP-nya. Itu ada yang gak kelihatan udah kan? Iya. Tapi luar biasa lah masih bisa selamat juga ya kalkulasi-kalkulasi dari pemain-pemain Falcons Epic Brain. Dan Feather of Heaven bagi Stormy, KLTC dengan Oracle, ini sudah mulai selesai buat item demi item bagi kedua tim ini. Mungkin lebih ke jungle-nya sih, karena sebenarnya Sekis ini lagi under kalau kita bandingkan dengan KLTC ya. 7.000 banding 5.300 bukan angka yang menarik. Dan ada Clock of Destiny. Ini dia item yang memang bisa membuat Hellos-nya jauh lebih tebal. Penambahan HP-nya 800, MP-nya ada 400 juga. Dan yang penting dia punya bakal dapetin buat hybrid defense nih setiap kali ada stack damage ke lawan. Ya walaupun dari networknya sekarang juga mungkin jaraknya nggak terlalu jauh Om ya. Tapi setidaknya yang di Falcon AP Brain ini ada satu orang yang nge-pick banget nih. Betul. Untuk dari golnya nih. Si Kyle ya. Dia udah cukup banget. Dan bahkan dengan alpha ini true damage yang harus diwaspadai oleh Yudo Red Giants. Dan lihat bagaimana Falcon Epic Brain juga mereka masih sempat untuk melakukan split push. Mereka
PD, mereka punya si Super Marco untuk bisa split atau bahkan bisa mengancam. Nah ini dia Open. Wah, di bawah nih Sekisnya asik banget, sendirian pancernya dimainkan dengan begitu indahnya, tapi satu kata pull itu pun belum bisa menghantarkan dua player untuk bisa mendobrak ke arah inner turret yang ada di area bottom. Ya masih bisa ditahan juga tadi untuk di bagian bottomnya, tapi tanpa retribution sekarang. Falcon Happy Brand mereka bisa kalau mau ngambil ya. Buat Lord ini masih dipancing dulu sebenarnya untuk Lordnya, tapi Kaltisi sudah standby juga bersiap-siap. Lihat bawahnya sih di setup terus nih Lung. Iya. Ini benar-benar di setup terus dan yang harus menjaga di area setupannya adalah Sekis itu sendiri, tapi Innocent mulai hadir, mulai juga bisa memberikan satu gangguan begitu berarti dan juga KLTZ sedikit lagi 10 lagi HP dari Lord itu. Ya bakal diteruskan mungkin ya, karena terlalu jauh untuk pemegang retribution Yudo Red Giants. Benar, weh ada pertempuran yang terjadi kan di bagian atas dan Lordnya menjadi milik dari Yudo Red Giant. Ada Super Marco yang hadir untuk bisa mengeksekusi ke arah beberapa player dimiliki oleh Yudo Red Giant itu sendiri. Tapi Sekis masih berhasil selamat di tempat yang lain. Ada Flaptzy yang menjadi korban pula. Wow, 1 tukar 2 tapi yang dapetin Lord itu adalah Stormy tadi. Zaz yang berhasil untuk mencuri Lord. Dan tim fight-nya ini masih dipaksakan mungkin bagi Wah, Yudo Red berani Giants. banget Phantom Execution maju ke bagian depan. Sekisnya masih berusaha untuk bisa balik lagi karena rekan-rekannya hanya saja untuk sekarang terjebak. Iya, terlalu memaksakan juga tadi sehingga mereka harus terjebak dengan kuantitas yang kalah dibandingkan dengan Falcons AP Brand. Dan di bagian bawah memang mereka berhasil untuk mendapatkan Lord, tapi ini hanya ngebuying time bagi Yudo Red Giants untuk mereka bisa mengejar ketertinggalan dari perolehan gold juga. View di bagian tengahnya tadi, diversion yang berbahaya memang untuk Falcons AP Brand kalau memang mereka berani untuk jalan ini ya. Tapi kita belum melihat hal tersebut terjadi karena Super Marco lah yang menjadi faktor pembeda sekarang dari marksman yang bisa mendapatkan point kill. Ini cukup penting karena Yudo Red Giants selain harus bisa menjaga Super Marco, mereka harus bisa melihat kapan KLTC akan melakukan dive in. Ini masalahnya kuda yang mimpin serangan itu. Dan Kram sekalinya maju begitu banyak damage tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekis. Wah, di tempat yang berbeda, Tonro sudah terlihat dan sekarang Sekisnya terjebak. Bisakah dia kabur? Sekis gak bisa kemana-mana lagi, satu yang terakhir dan Sekis berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Untungnya dengan satu pergerakan dilakukan oleh beberapa pemain dari Yudo Red Giant, mereka masih pandai untuk kabur lagi ke tempat yang berbeda, tapi Kram yang masih berusaha untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang serangan yang udah langsung dilakukan begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Dan 3 player yang dimiliki oleh Yudo Red Giant langsung hilang seketika. Hanya menyisakan Yums dan juga Innocent. Wow, Hylos selalu berada di garis yang terdepan dan membukakan jalan buat yang lain. Dan ini dia Yums beserta dengan Innocent. Mereka berdua harus bekerja keras untuk bisa mengucir. Hey, Flaptzy ditembakin pundaknya slow baik. Iya, terlalu tebal ya tadi. Kalau kita melihat bagaimana bar HP dari Flaptzy sampai 10.000 lebih loh udah itu. Tuh. Panjang banget dan waktunya untuk pemain dari Yudo Red Giant mereka bisa berkumpul kembali. Ya pada diversion ya untuk mengamankan pemain-pemain Falcons juga untuk kembali ke base mereka, recall untuk pulang. Tapi satu buah team fight yang terlalu over engaged dari Yudo Red Giants dipunish. Falcons Happy Brand mereka tiba-tiba berhasil untuk mendapatkan top base turret dari Yudo Red Giants. Dan 30 second berikutnya juga kita akan melihat Lord yang kedua ya, Lord Enhance yang akan muncul sebentar lagi. Yang dimana setupnya ini Flaptzy-nya kayak susah banget untuk bisa langsung di burst down. Yep. Hampir gak ada jawaban juga untuk Yudo Red Giants. Kalau memang mereka mau coba untuk nge-burst down Flaptzy, banyak source skill yang akan terbuang di sana. Ini gimana? Ini adalah bentuk dari kurva saham ini tadi. Naik turun ya. Naik turun. Udah naik turun nih kurvanya. Nggak bisa dibilang ya mereka cukup berimbang lah. Dari awal bahkan sampai dengan menit yang ke-14 sekarang. Dan sudah akan dimulai untuk Lord. Enhance Lord. Yap. Siapa yang akan memainkan dulu? Kalau secara damage-nya dan juga secara konsistensi resistance badan ya, Falcon AP Brand mereka cukup unggul. Oke, tapi sekarang Zaz yang mengambil peranan loh untuk menjaga dari landing jauhnya. Kalau tadi kita lihat adalah Sekis, sekarang langsung dimiliki oleh Stormy itu sendiri. Radiant Armor dimiliki oleh Flaptzy akan semakin deres lagi HP di dalam tubuhnya. Wild Charge dikeluarkan Kram. Mau tidak mau flicker ke tempat yang jauh lebih aman. Itu ditempelin loh. Flaptzy selalu membayang-bayangi Sekis sehingga Sekis tidak akan bisa kemana-mana. Assassin ketempel dengan Hylos. Berat. Gak bisa kemana-mana, gak bisa di burst down buat Flaptzy-nya. Dia bakal ngebaying time selama mungkin. Yap, dan sekarang Flaptzy sudah mengeluarkan lagi ke arah dari satu glorious pathway. Sungguh mengganggu hingga membuat mereka tidak bisa mendekat ke arah dari Lord. Ya, dan itu tugas yang manis banget ya, yang diemban dengan Flaptzy. Nempel terus-terusan, tidak membiarkan celah bagi Sekis untuk bisa mendekat memberikan retribution. Iya, mendekat
sulit, menjauh juga sulit. Menjauh gak dapat objektif. Iya. Kayak gitu kayak toxic relationship. Wah. Banyak tuh orang sekarang menjalani itu. Banyak Udah ya? tahu toxic relationship, Masih tetap tapi ya? tetap dipertahankan. Gimana kalau gak dapat objektifnya? Iya, alasannya apa? Cintaku habis di dia. Alah. Oke. Apakah ini dari pengalaman pribadi Pulung? Oh tidak. Oh tidak ya, oke. Saya kan pengamat lingkungan om. Linknya kan di band. Iya. Oke lanjut. Lordnya di bagian top, tapi di bagian midnya masih ya. Falcons Happy Brand mereka akan split 3 arah sekarang nih. Yap, 3 arah sekaligus akan langsung dipush oleh pemain dari Falcon AP Brand. Lordnya ada di area atas, 5 player berkumpul di area tengah. Kramnya memiliki 3 bar SP lagi saja. Saya mencoba untuk bisa maju, tapi sekarang Glorious Sparwell langsung dikeluarkan begitu saja. Dan sekarang pertempurannya tepat berada di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Yudhira Giant. Super Barcoja berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Hanya saja Yums udah langsung menghilang pula. Kramnya berjuang semaksimal mungkin dan Kyle Tezi menghilanglah sudah. Flap Tezi masih dikejar oleh Sekis dan juga Okwen. Berusaha untuk saling melindungi dan juga terlihat dengan Phantom Execution. Flap Tezi, satu yang terakhirnya dihajar habis-habisan dan mereka masih bertahan. Bakal dibalikin kah? One straight push untuk Eudora Giants. Mungkin mereka bisa melakukan hal ini sampai dengan mid base turret yang dicabut dengan Eudora Giants karena masih ada barrier. Ini kesempatan mereka dong om, Yap. yang bisa menutup game yang pertama dengan zaman Force tadi udah terlihat. Coba lihat bagaimana semangat yang dimiliki oleh beberapa supporter yang ada di area tepat di depan mereka. Dan waktunya untuk pemain dari Eudora Giants, bisakah mereka menutup game dan benar saja game pertama.